Halo teman-teman, di video kali ini saya kedatangan SSD dari KYO Indonesia, yaitu seri KSN Prestige. Selain SSD, saya juga mendapatkan satu kartu ucapan dan gantungan kunci. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut SSD ini, mari kita kenalan dulu dengan KYO. Jadi KYO adalah sebuah brand SSD, salah satu yang terlaris di e-commerce tanah air, menawarkan produk berkualitas dengan harga yang murah. KYO memiliki beberapa lini produk SSD antara lain SSD 2,5 inci, SSD M.2 SATA, SSD mini SATA, dan SSD NVMe. Nah, untuk SSD 2,5 inci, KYO memiliki dua seri produk, yaitu KYO Kaizen dan KYO Kaizen Prestige. Satu series untuk tipe M.2 SATA dan mini SATA, yaitu KYO Kaizen. Dan untuk tipe M.2 NVMe terdapat dua series, yaitu Kaizen Series dan Ultimate Series. Uniknya pada seri Prestige dan Ultimate, KYO menawarkan KYO Personal, yaitu sebuah penawaran yang mana kita bisa mengcustom SSD dengan inisial nama pribadi, seperti produk yang dikirimkan ke saya ini. Saya sempat berkomunikasi dengan pihak KYO Indonesia tentang perbedaan antara KYO Kaizen Prestige dan KYO Kaizen yang biasa, dan berikut adalah penjelasannya. Perbedaan dari dua produk ini adalah dari kotak, packaging, casing, controller, dan NAND flash yang digunakan. Pada KYO Kaizen Prestige menggunakan casing aluminium alloy yang diklaim mampu membantu meredam panas dari SSD saat bekerja. Sedangkan pada KYO Kaizen biasa menggunakan casing dari plastik. Untuk controller, KYO Kaizen Prestige menggunakan controller dari Silicon Motion SM2259XT yang terdeteksi di HDD Sentinel. Sedangkan KYO Kaizen biasa menggunakan controller merek lain. Kemudian pada NAND flash, KYO Kaizen Prestige menggunakan NAND flash dari mayor brand seperti Micron, Toshiba, SK Hynix, dan brand lain yang merupakan pemain lama di dunia NAND flash. Sedangkan KYO Kaizen biasa menggunakan NAND flash dari bukan mayor brand. Melihat penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa KYO Kaizen Prestige ini adalah versi premium dari lini produk SSD SATA KYO karena menggunakan komponen yang lebih baik. KYO Kaizen biasa memiliki komponen yang biasa saja, tetapi memiliki keunggulan yaitu harganya lebih murah. Jadi kembali ke kebutuhan masing-masing. Oke, kembali ke SSD yang akan kita bahas. KYO Kaizen Prestige 128GB ini adalah sebuah SSD SATA 6GBps tanpa DRAM case yang diklaim memiliki kecepatan sequential read hingga 530 Mbps dan sequential write hingga 480 Mbps. Untuk TBW-nya adalah 100 TB dan MTBF hingga 1 juta jam. SSD seri ini tersedia dalam kapasitas mulai dari 128GB hingga 1 TB. Di cover garansi selama 5 tahun. Untuk mengetahui secara langsung komponen yang digunakan, saya pun membuka casing SSD ini. Casing SSD ini terbuat dari bahan logam mirip aluminium yang diklaim mampu menjaga suhu SSD lebih dingin daripada SSD dengan casing plastik. Setelah dibuka, kita bisa melihat secara langsung komponen penting yang digunakan dalam SSD ini. Yang pertama adalah controller. Kaizen Prestige ini menggunakan controller dari Silicon Motion dengan kode SM2259XT. Adapun beberapa fitur penting dari SM2259XT ini adalah mendukung hingga 4 channel NAND flash, Direct TLC, SLC casing, support QLC dan TLC NAND, support non-extend teknologi yang diklaim mampu memperpanjang usia SSD dengan 20% lebih efisiensi power. Lalu beralih ke NAND flash. Kaizen Prestige 128GB yang saya terima ini menggunakan NAND flash dari Micron. Terlihat dua buah NAND flash yang kemungkinan besar berjalan pada dual channel. Berdasarkan info yang saya terima dari KYO Indonesia, brand NAND flash pada seri Prestige ini akan tersedia dari berbagai mayor brand terkenal seperti Micron, Toshiba, SK Hynix, dan NAND flash branded lainnya yang merupakan pemain lama di dunia NAND flash. Oke, setelah membahas tentang brand dan spek teknis, kita langsung saja tes SSD ini untuk mengetahui performanya. Pada tes kali ini saya akan menguji SSD ini pada dua kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah SSD dalam keadaan kosong dan yang kedua adalah keadaan terisi 96% dari kapasitas totalnya, sehingga SSD hampir penuh dan hanya tersisa 5GB saja. Tujuannya adalah untuk mengetahui konsistensi performa SSD dan sejauh mana perbedaan di antara dua kondisi tersebut. Dalam pengujian ini saya akan melakukan uji sintetis dan uji copy paste untuk mengetahui performa real time-nya. Sebelum lanjut ke pengujian,
Pertama-tama kita lihat dulu informasi SSD ini melalui HDD Sentinel untuk mengetahui kelengkapan informasi yang ditampilkan. Pada HDD Sentinel terlihat informasi lengkap dari SSD ini, seperti interface, disk controller, dan informasi penting yang sering dicari-cari yaitu SSD controller, yang mana terlihat di sini tertera Silicon Motion SM2259XT, sesuai dengan apa yang kita lihat saat membuka casing tadi. Kemudian pada Crystal Disk Info terlihat informasi SSD berjalan pada interface SATA 3 6 Gbps, health 100% dan total read dan write masih 0. Kemudian pada sensor HW input smart terdeteksi dengan baik, namun sepertinya SSD ini tidak memiliki sensor suhu yang aktif, sehingga suhu SSD terlihat konstan di angka 30 derajat. Oke, setelah melihat informasi SSD via software, langsung saja ke pengujian pertama, yaitu SSD dalam keadaan kosong. Uji sintetik pertama adalah Crystal Disk Mark 8. Berikut ada hasilnya. Hasil tes Crystal Disk Mark 8 ini menunjukkan sequential read dan write sesuai dengan klaim yang disebutkan pada websitenya. Kemudian uji sintetik kedua dalam keadaan kosong, yaitu AS SSD, dan berikut adalah hasilnya. Pada aplikasi AS SSD, kecepatan sekuensial yang didapatkan sedikit di bawah klaim, namun tidak terlalu jauh, yaitu terpaut sekitar 20-an Mbps. Skor total yang didapat adalah 693 poin. Uji sintetik yang ketiga adalah ATTO Disk Benchmark, dan berikut adalah hasilnya. Pada aplikasi ATTO didapatkan hasil grafik yang konsisten. Maksimum read tercatat di angka 517,38 Mbps dan maksimum write di angka 471,89 Mbps. Setelah uji sintetik dilanjutkan dengan uji copy paste. Pada SSD dalam keadaan kosong ini akan dilakukan tes copy paste sebuah folder dan sebuah file. Copy paste akan dilakukan ke dan dari SSD KYO Kaizen Prestige dengan melibatkan SSD yang ada di PC saya, yaitu SSD WD SN530 NVMe PCIe Gen 3 X4 512 GB. Tes copy paste yang pertama adalah menggunakan sebuah folder dengan ukuran 10,5 GB yang berisi 21.000 lebih file dan 4.000-an folder. Pertama dari WD SN530 ke Kaizen Prestige. Berikut adalah hasilnya. Dibutuhkan waktu 49 detik untuk menyelesaikan operasi ini. Kemudian sebaliknya dari Kaizen Prestige ke WD SN530. Operasi ini membutuhkan waktu 55 detik. Selanjutnya tes copy paste yang kedua, yaitu menggunakan file dengan ukuran 4,06 GB. Berikut adalah dari WD SN530 ke Kaizen Prestige. Operasi ini membutuhkan waktu 8 detik saja. Lalu sebaliknya dari Kaizen Prestige ke WD SN530. Operasi ini membutuhkan waktu 9 detik. Selanjutnya adalah pengujian yang mana SSD dalam keadaan hampir penuh, hanya tersisa 5 GB saja dari kapasitas totalnya. Dan berikut ini adalah hasil uji sintetis menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark 8. Pada posisi SSD hampir penuh, kecepatan sequential read masih di angka 500-an dan sequential write di angka 400-an. Lanjut ke aplikasi AS SSD. Pada AS SSD mendapatkan skor total 483. Kemudian lanjut ke ATTO Disk Benchmark. Pada posisi SSD hampir penuh, kecepatan read masih di kisaran 500-an dan write masih di angka 400-an Mbps. Tidak terjadi fluktuasi. Pada posisi SSD hampir penuh ini, saya juga melakukan uji copy paste, namun tidak melakukan uji copy paste folder ukuran besar, karena size SSD hanya tersisa 5 GB saja. Berikut adalah dari WD SN530 ke Kaizen Prestige.
Untuk menyalin file berukuran 4,06 GB dibutuhkan waktu 26 detik. Kemudian sebaliknya, dari Kaizen Prestige ke WD SN530. Operasi ini membutuhkan waktu 3 detik saja. Untuk mengetahui perbedaan performa SSD saat kosong dan hampir penuh, berikut adalah perbandingan hasil pengujian SSD di kedua kondisi tersebut. Pada Crystal Disk Mark 8, hasil sequential read menunjukkan tidak ada perbedaan performa yang berarti. Bisa dikatakan sama saja. Namun di sequential write terdapat sedikit penurunan, namun tidak signifikan. Kemudian untuk hasil random 4K juga terjadi sedikit penurunan kecepatan, namun tidak terlalu banyak. Beralih ke SSD. Di sini terlihat kecepatan read tidak terlalu berbeda, namun pada kecepatan write terdapat perbedaan yang lumayan, terutama pada hasil 4K 64 read. Access time juga mengalami penurunan, sehingga skor total turun 210 poin. Kemudian pada ATTO Disk Benchmark terlihat terjadi sedikit penurunan pada performa write-nya. Tapi hasil ATTO ini menunjukkan bahwa controller dari SSD ini, yaitu Silicon Motion SM2259XT, memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjaga konsistensi performa SSD secara keseluruhan. Terlihat grafik yang dihasilkan pada dua kondisi SSD yang berbeda ini sangat stabil dan konsisten tanpa fluktuasi. Kemudian pada hasil uji copy paste file ke SSD Kaizen Prestige terdapat perbedaan performa yang cukup kentara. Pada kondisi SSD hampir penuh, kecepatan transfer melambat sekitar 3 kali lipat lebih. Hal ini karena melambatnya kecepatan tulis SSD ketika kapasitasnya sudah hampir penuh. Dan ini umum terjadi pada SSD SATA. Hanya saja tingkat kelambatannya mungkin berbeda-beda tergantung controller dan NAND flash yang digunakan. Lalu sebaliknya, copy paste dari Kaizen Prestige. Di sini terjadi anomali di mana justru operasi copy paste lebih cepat di kondisi SSD hampir penuh. Tapi ini nggak masalah karena selisihnya hitungan detik saja. Oke teman-teman, lanjut ke kesimpulan. Setelah serangkaian pengujian, ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Pertama, dari segi tampilan, dengan warna emas, SSD ini terlihat eye-catching. Mungkin akan cocok dipasangkan pada PC bertema putih atau pink. Kemudian penawaran KYO personal menarik menurut saya dan hanya bisa ditemukan pada SSD ini saja. Belum pernah ada SSD yang memberikan penawaran seperti ini. Yang kedua, mengenai kualitas komponen yang digunakan. Menurut saya menarik di harga yang ditawarkan. Dengan harga terendah saat video ini dibuat, yaitu Rp195.000, teman-teman sudah mendapatkan SSD dengan komponen yang bagus, controller mumpuni dari Silicon Motion, dan NAND flash 3D TLC dari brand Micron, yang juga jamak digunakan pada SSD branded dengan harga yang lebih mahal. Selain itu, casing SSD dari bahan aluminium sehingga terkesan kokoh. Yang ketiga, soal performa, menurut saya SSD ini sudah memenuhi ekspektasi karena tes menunjukkan hasil yang tidak jauh dari klaim iklannya. Bahkan saat SSD dipenuhi sampai 96% dari kapasitas totalnya, performa secara keseluruhan tidak turun terlalu jauh. Yang keempat adalah mengenai garansi. SSD ini di cover garansi yang cukup panjang, yaitu 5 tahun. Dan di beberapa toko disebutkan garansi rusak ganti baru. Walaupun pada website resmi hanya tertera garansi terbatas selama 5 tahun. Yang terakhir dari saya, apakah SSD ini recommended atau tidak? Jawaban saya recommended dari segi harga dan komponen yang digunakan. Tetapi saya akan tetap berpesan untuk selalu membackup data. Karena baik SSD murah maupun mahal tetap memiliki potensi mati secara tiba-tiba. Oke teman-teman, demikian video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, tinggalkan komentar, share di media sosial teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.